maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja. Sedangkan kaum kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini ada pada paus, dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus dan yang ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu ada pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari. Dengan timbulnya pertentangan-pertentangan tersebut di atas, maka akibatnya lalu ada dua macam hukum, yaitu satu, hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan atau keduniawian. Dua, hukum yang mengatur soal-soal keagamaan atau kerohanian. Dengan demikian juga terdapat dua macam kodifikasi hukum, yaitu satu, kodifikasi hukum yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan juga oleh Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut corpus juris. Dua, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja. Kodifikasi ini disebut corpus juris canonici. Yang penting bagi kita adalah corpus juris karena ini mengenai peraturan-peraturan dari negara. Corpus juris ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Instituten. Ini adalah sebuah ajaran tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Kalau dalam undang-undang itu mengenai sesuatu hal tidak terdapat pengaturannya, maka pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat dari dalam instituten tadi. 2. Pandekten. Ini sebetulnya hanya merupakan penafsiran saja dari para sarjana terhadap sesuatu peraturan. 3. Kodeks. Ini adalah peraturan-peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh raja. 4. Novellen. Ini adalah tambahan-tambahan daripada sesuatu peraturan atau undang-undang. Kalau dulu filsafat dari bangsa Yunani telah menghasilkan 4 aliran besar, yaitu Plato, Aristoteles, Stoa, dan Epicurus, maka sekarang setelah timbul pertentangan-pertentangan yang banyak itu, lahirlah suatu aliran yang menggabungkan ajaran-ajaran yang beraneka warna itu menjadi suatu ajaran baru atau yang disebut eklektisisme. Setelah itu kemudian lahirlah aliran Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus yang hidup pada tahun 205 hingga 270. Ajaran dari Plotinus ini merupakan jembatan peralihan dari filsafat Yunani ke alam pemikiran teokratis atau Kristen pada zaman abad pertengahan. Bagi Plotinus, Tuhan itu adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur, dari mana terbit segala-galanya dan yang tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Di samping unsur ketuhanan ini ada tata susila dari Plato yang mengajarkan bahwa orang itu harus berusaha untuk meningkatkan ilmunya sampai pada ilmu pengetahuan murni. Dengan melepaskan semua ikatan panca indera, kita harus berikhtiar melihat Tuhan, hal mana tak dapat dicapai dengan pikiran saja, melainkan harus dengan ekstase atau bersemedi. Dengan demikian, Plotinus menjadi perintis jalan bagi agama Kristen. Dia adalah ahli pemikir klasik besar yang terakhir yang ajarannya sukar dipahami oleh rakyat, sebagaimana pemikir-pemikir yang terdahulu. Tempat di mana filsafat Yunani dengan agama Kristen itu bertemu adalah di Alexandria, kota tempat lahirnya Neoplatonisme. Adapun yang menciptakan dalam garis besarnya alam pikiran zaman pertengahan dari alam pikiran Kristen dan zaman kuno adalah Agustinus. Sehingga dengan demikian Augustinus merupakan jembatan antara dua masa dalam sejarah, yaitu masa zaman abad pertengahan dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, ajaran-ajaran kenegaraan, pemikir tentang negara, dan hukum pada zaman abad pertengahan ini bersifat ketuhanan, bersifat teokratis. Untuk jelasnya sekali lagi bahwa teori teokrasi ini berkembang pada zaman abad pertengahan, dan yang dimaksud abad pertengahan ini adalah zaman sesudah jatuhnya kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi Barat pada abad ke-5 atau tahun 476 sampai abad ke-15 tahun 1453. Tahun jatuhnya kerajaan Romawi Timur atau sampai zaman Renaissance. Teori teokrasi ini dalam perkembangannya pada abad pertengahan mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan agama yang baru timbul pada saat itu. Ialah agama Kristen. Agama ini timbul pada permulaan tahun Masehi. Sebelum umulnya agama Kristen, di Romawi ada pengertian atau ajaran tentang ketuhanan yang berdasarkan atas mitologi, yaitu
bahwa menurut anggapan mereka dewa-dewa yang tidak berbeda halnya dengan manusia. Hanya saja dewa-dewa itu lebih berkuasa dan mempunyai kekuatan gaib yang melebihi kekuatan yang ada pada manusia. Jadi kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu adalah panteisme atau percaya pada banyak dewa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau kemudian timbul agama yang mengajarkan adanya satu Tuhan, yaitu agama Kristen. Mula-mula agama ini merupakan agama yang terlarang, penganut-penganutnya selalu dikejar-kejar kemudian dibuang atau dibunuh. Oleh karena itu semula agama tersebut dianut dan dilakukan dengan secara diam-diam. Apa sebab agama ini semula dilarang? Sebabnya ialah bahwa seperti telah dikatakan di atas, agama Kristen itu mengajarkan adanya kepercayaan pada satu Tuhan. Ini adalah bertentangan dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Panteisme, juga agama ini semula mengajarkan pandangan hidup yang mengancam kekuasaan serta kewibawaan raja. Misalnya, orang tidak perlu mentaati peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan keyakinan. Lebih-lebih kalau peraturan negara itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, karena berkat ketabahan dan keuletan dari para penganutnya, lama-kelamaan agama ini tidak mati atau musnah, melainkan malahan mendapat lingkungan hidup yang makin meluas dan akhirnya malahan dianut oleh pejabat-pejabat negara dan kemudian diakui oleh negara sebagai agama resmi daripada negara. Kaisar-kaisar kemudian memberikan perhatiannya kepada kaum Kristen ini. Kaisar Commodus yang hidup pada tahun 180 sampai 192 adalah yang pertama-tama menerima agama Kristen dan memperbolehkan para penganutnya berada di sekitarnya. Setelah agama Kristen ini diterima sebagai agama resmi daripada negara, kemudian tumbuhlah suatu susunan gereja sebagai bentuk organisasi daripada agama tersebut yang ada hubungannya dengan soal-soal keduniawian dan kenegaraan. Suatu kekuasaan yang semula ditolak sama sekali oleh gereja, karena semula gereja hanya berkecimpung dalam soal-soal keagamaan saja, akan tetapi lambat laun soal-soal keduniawian dan kenegaraan itu dalam perkembangan agama selanjutnya merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Susunan organisasi gereja tersebut yang dipimpin oleh seorang paus, organ-organnya menyerupai dengan organ-organ organisasi negara yang dipimpin oleh raja. Mulai saat itulah sesungguhnya timbul pokok persoalan, pokok pembicaraan dari para sarjana pada zaman abad pertengahan, para sarjana teokratis. Apakah pokok persoalan atau pokok pembicaraan tersebut? Tidak lain ini adalah seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan yang memegang kekuasaan tertinggi, raja ataukah paus, atau dengan kata-kata lain gereja itu, siapakah di antara kedua organisasi ini yang memegang kekuasaan tertinggi? Oleh karena di antara kedua organisasi ini selalu timbul persoalan-persoalan dan pertentangan-pertentangan saja, tetapi mengapa soal ini dibicarakan telah terjawab di atas, yaitu dengan terbentuknya susunan organisasi gereja yang organ-organnya sama dengan organ-organ susunan organisasi negara, maka di dunia ini lalu terdapat dua organisasi kekuasaan. Dua organisasi kekuasaan, yaitu satu organisasi yang dikepalai oleh seorang raja, dua organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Pada hal kedua organisasi kekuasaan tersebut mempunyai subjek yang sama, yaitu manusia. Maka kalau tadi dikatakan bahwa di antara kedua organisasi kekuasaan itu selalu timbul pertentangan itu adalah pertentangan mengenai kekuasaan antara negara dengan gereja terhadap subjeknya. Tegasnya, siapakah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini terhadap subjeknya, yaitu manusia tadi. Pertentangan ini terjadi misalnya kalau pada suatu saat kedua organisasi itu mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan. Padahal kedua peraturan yang dikeluarkan oleh dua organisasi tadi mengatur hal yang sama, misalnya tentang perkawinan, pewarisan, dan sebagainya. Maka peraturan yang manakah yang harus ditaati oleh para subjeknya tadi, inilah yang selalu menimbulkan kebingungan. Padahal pada waktu itu organisasi gereja betul-betul mempunyai alat-alat perlengkapan seperti yang dimiliki oleh organisasi negara. Misalnya badan perundang-undangan, pengadilan, keuangan, dan sebagainya. Dan masing-masing peraturan tadi baik dari negara maupun dari gereja itu mempunyai sifat mengikat yang boleh dikatakan sama. Dan bila tidak ditaati dapat menimbulkan sanksi-sanksi tertentu. Soal inilah nanti yang akan dibicarakan oleh para sarjana pada zaman abad pertengahan untuk mendapatkan
pemecahannya. Tetapi sebelum membicarakan ajaran-ajaran dari para sarjana tersebut, baiklah diketahui terlebih dahulu bahwa zaman abad pertengahan yang berkembang selama lebih kurang 10 abad itu, yaitu dari abad ke-5 sampai abad ke-15, sesungguhnya terbagi dalam dua masa, dua zaman. Pembagian tersebut ditandai dengan adanya atau terjadi peristiwa besar, yaitu perang salib. Kedua zaman tersebut ialah: 1. Zaman abad pertengahan sebelum perang salib, abad ke-5 sampai abad ke-12. 2. Zaman abad pertengahan sesudah perang salib, abad ke-12 sampai abad ke-15. Dalam kedua zaman ini terdapat ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang saling berbeda. Pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada sifatnya adalah sangat teokratis. Segala sesuatu didasarkan atas kehendak Tuhan. Hal ini terjadi karena dengan diakuinya agama Kristen tadi sebagai agama resmi daripada negara, orang atau warga negara sangat patuh terhadap ajaran-ajaran agama. Tanpa ada persoalan apa-apa, pendek kata segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Maka akibatnya adalah tidak adanya pandangan-pandangan yang bersifat kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Segala perbuatan pada waktu itu ditujukan untuk membela kepentingan-kepentingan agama dan gereja. Sedangkan pada zaman abad pertengahan sesudah perang salib, ajaran-ajaran kenegaraan, ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada telah banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Yunani kuno. Misalnya ajaran dari Plato dan Aristoteles. Hal ini disebabkan oleh karena pada waktu terjadinya perang salib itu banyak dari penganut-penganut agama Kristen yang pergi ke Timur Tengah, antara lain ke Palestina, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan makam-makam Kristen yang terancam. Dan disinilah mereka mulai mengenal kebudayaan dari zaman Yunani kuno, antara lain ajaran-ajaran kenegaraan dari Plato dan Aristoteles tadi. Setelah perang salib selesai, mereka kembali ke negaranya masing-masing dengan membawa kebudayaan Yunani kuno tadi yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dunia barat. Dengan demikian, maka mereka lalu mulai berpikir secara kritis terhadap keadaan-keadaan di sekitarnya, termasuk pula ajaran-ajaran mereka tentang negara dan hukum dan agama. Jadi mulai saat itu unsur rasio masuk ke dalam ajaran-ajaran kenegaraan lagi. Ini menyebabkan berubahnya cara berpikir mereka, yaitu dari cara berpikir yang bersifat teokratis atau mutlak pada abad pertengahan sebelum perang salib ke cara berpikir yang bersifat teokratis kritis pada abad pertengahan sesudah perang salib. Dari zaman abad pertengahan ini, ajaran-ajaran negara dan hukum yang akan dibicarakan tidak banyak. Kita ambil yang pokok-pokok saja yang dapat dianggap mewakili ajaran-ajaran pada waktu itu. Dari zaman abad pertengahan bagian 1, zaman abad pertengahan sebelum perang salib, dari abad ke-5 sampai abad ke-12 adalah ajaran dari Augustinus dan Thomas Aquinas. Sedang dari zaman abad pertengahan bagian kedua, zaman abad pertengahan sesudah perang salib, dari abad ke-12 sampai dengan abad ke-15 adalah ajaran-ajaran dari Marsilius. Augustinus hidup pada tahun 354 hingga 430. Ia adalah seorang Kristen. Di dalam bukunya Pengakuan, ia telah menulis riwayat hidupnya sendiri. Di dalam buku itu dikatakan bahwa ia hidup dalam keadaan dualisme, maksudnya ia mengalami masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Pada waktu hidupnya, ia mengalami masa kebobrokan masyarakat yang disebabkan banyaknya pertentangan-pertentangan yang timbul, terutama pertentangan antara orang-orang yang menganut agama Kristen dengan orang-orang yang tak beragama. Antara kepercayaan adanya satu Tuhan yang Maha Agung dengan penyembahan kepada berhala, lagi pula adanya peristiwa yang maha penting yang terjadi pada tahun 409, yaitu Raja kaum Gota Barat yang bernama Alaric mengepung kota Roma, kemudian menyerbu dan mengadakan perampasan-perampasan. Terhadap peristiwa ini pendapat orang dapat berlainan. Sementara orang berpendapat bahwa karena Alaric sendiri seorang Arya yang menganut agama Kristen, peristiwa tersebut berarti suatu kemenangan agama Kristen atas penyembahan berhala. Jadi berarti suatu hukuman terhadap orang-orang yang mengadakan penyembahan kepada berhala, tetapi sementara itu di pihak yang lain orang berpendapat dulu dalam keadaan tidak beragama, keadaannya tenang-tenang saja. Alangkah bedanya keadaan sekarang di bawah agama Kristen. Peristiwa tersebut di atas menjadi alasan kuat bagi Augustinus untuk menulis bukunya yang diberi nama De Civitate Dei tentang negara Tuhan. Isi pokok daripada bukunya tersebut ditujukan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen.
serta berisi suatu polemik antara penganut-penganut agama Kristen dengan orang-orang tak beragama. Buku itu juga merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Semula buku itu tidaklah dimaksudkan sebagai buku pelajaran untuk politik negara dan gereja. Meskipun akhirnya menjadi buku yang demikian, ini terbukti dari ajarannya mengenai perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dan gereja, antara raja dengan paus. Menurut Augustinus yang ajarannya sangat bersifat teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Augustinus bahwa adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi untuk mempunyai tugas untuk memusnahkan perintah agama dan musuh-musuh gereja. Jadi di sini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanyalah sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Pendapat Augustinus tersebut di atas diterangkan dengan jelas dalam bukunya De Civitate Dei, dan yang isinya seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut Augustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu satu civitas Dei, yaitu negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh agama. Dua, civitas terrena atau diaboli atau negara iblis atau negara duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus. Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan. Akan tetapi, negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini, tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya, dan orang hanya dapat mencapai negara Tuhan ini dengan perantara gereja sebagai wakil daripada negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di luar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu mentaati perintah Tuhan. Jadi sesungguhnya negara duniawi dan gereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian negara Tuhan dengan negara iblis. Akan tetapi kerajaan-kerajaan duniawi kebanyakan adalah civitas terrena atau diaboli sungguh-sungguh. Sebagai bukti misalnya Romawi demikian Augustinus yang sejujurnya dengan itu pula mengkritik pendapat Cicero dalam bukunya Republik, sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa, sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi. Yang dikenal ialah pengertian orang banyak yang dipersatukan karena perintah dari seorang penguasa, dan karena diadakannya perjanjian. Kerajaan Romawi tak pernah merupakan negara karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena milah Romawi jatuh dalam kebobrokan yang sekaligus memperlihatkan bahwa mereka sangat bernafsu akan kemegahan dan keduniawian. Pun demikian, Augustinus sejujurnya mengatakan bahwa Cicero telah mengalami suatu kekhilafan, karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadilan, sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanya mungkin dapat dicapai dalam negara yang diperintah oleh agama, yaitu dalam civitas Dei. Seluruh pikiran Augustinus ditujukan kepada hari kemudian dengan mengesampingkan sejarah dari masa-masa yang lampau. Dan pikirannya itu tidak lebih hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas. Sepertinya pendapat Augustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat, pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayangan daripada civitas Dei di dunia ini yang luasnya meliputi seluruh dunia, dan kekuasaan atau keduniawian negara diperoleh dari pemberian gereja. Hal ini mengingatkan kita kepada teori dua pedang. Walau itu orang sedang ramai membicarakan mengapa kekuasaan paus, terutama sesudah perang salib, sangat terpengaruh oleh soal-soal keduniawian. Sedangkan pada saat itu baru saja dilahirkan suatu politik dari paus yang bersifat membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan. Ini terjadi pada abad ke-12, dilakukan oleh kaum Cisterciensa di bawah pimpinan Bernard Clairvaux, yang sesungguhnya ini hanya bersifat melanjutkan saja daripada gerakan Cluny di Burgundia.
yang terjadi pada abad ke-10 terhadap kenyataan di atas. Bernard Clairvaux dalam bukunya diberi nama De Consideration perihal tinjauan kebatinan berpendapat bahwa Paus yang mengajar tujuan keduniawian adalah bersifat Buddha dan tidak sesuai dengan martabatnya. Orang pada waktu itu juga sedang ramai membicarakan tentang hukum, tetapi yang dimaksudkan itu bukanlah hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Justinianus. Kemudian ia membuktikan benarkah bahwa Paus telah terpengaruh oleh soal-soal keduniawian. Dengan teori dua pedang tersebut, dengan dua pedang itu dimaksudkan adalah kekuasaan kerohanian atau keagamaan, jadi kekuasaan gereja atau paus, dan kekuasaan keduniawian yaitu kekuasaan negara atau raja. Dengan ajaran dari dua pedang itu bahwa paus menghadiahkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan dan keduniawian, sehingga yang tinggal padanya adalah kekuasaan keagamaan atau kerohanian saja, karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan martabat gereja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dalam suasana ketentraman. Akan tetapi sesungguhnya teori dua pedang itu dapat juga diterangkan dengan cara lain karena teks kitab Injil tidak mengatakan sesuatu apapun tentang perhubungan dua pedang tersebut, padahal justru inilah soalnya. Maka dari itu kemudian dicarilah bukti yang lebih kuat lagi. Demikianlah seperti Paus Innocentius ketiga. Innocentius ketiga memperkuat pendiriannya tentang hubungan antara kekuasaan kerohanian, keagamaan dengan kekuasaan keduniawian. Kekuasaan negara atau kekuasaan raja tidak lagi dengan teori dua pedang dari Lukas, melainkan dengan suatu gambaran dari Genesis atau Kejadian, yaitu demikian kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahayanya dari matahari. Dengan demikian berarti bahwa kaisar atau raja mendapatkan kekuasaannya itu dari paus. Malahan juga dalam urusan keduniawian, paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja. Bagaimanakah kebenaran daripada kedua teori tersebut di atas, teori dari kedua pedang dan teori dari bulan dan matahari? Kiranya orang dapat juga berpikir secara lain, sehingga mendapatkan kesimpulan yang persis sebaliknya. Sebab dalam kedua teori tersebut orang telah mempengaruhi, bahkan ditentukan oleh khayalan pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum legis untuk menolak ajaran kaum kanonici itu seluruhnya, kecuali itu dibuktikan oleh kaum legis dengan berpegangan kitab suci bahwa sesungguhnya kekuasaan Arab tidaklah bergantung daripada kekuasaan paus. Ditunjukkanlah oleh kaum legis bahwa ayat dalam kitab suci yaitu Romain 13 surat 1 mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan selain daripada kekuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan yang ternyata sangat sederhana dan mengalami kemunduran serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teokratis, tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur-angsur terjadi pembahasan cara berpikir yang menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan demikian lahirlah filsafat dari zaman abad pertengahan. Di samping ilmu ketuhanan atau teologi yang telah ada, dari perbandingan antara kebenaran teologis dan kebenaran filosofis menimbulkan banyak perselisihan yang mengakibatkan suatu perkembangan dan perubahan-perubahan dalam alam pikiran orang. Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut skolastik. Ajarannya bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury yang hidup pada tahun 1033 hingga 1109. Dasar pokok daripada ajaran filsafatnya adalah bahwasannya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti, tetapi ini kemudian diubah oleh Abelard yang hidup pada tahun 1079 hingga 1142 menjadi sebaliknya, yaitu bahwa pengertian itu harus didahulukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan-pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada Renaissance. Sementara itu kita menjumpai seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Augustinus. Orang tadi adalah John Salisbury. Ia hidup pada pertengahan abad ke-12, 1150. Menurut John Salisbury, negara itu seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja, seperti yang diajarkan oleh Augustinus, yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan dan kebiadaban, yang menyebabkan dia menolak negara duniawi dan mengagung-agungkan ajaran-ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Maka mulai saat
saat itu, yaitu abad ke-12, orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat. Akibat daripada ajaran John Salisbury ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itu timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja. Karena keduanya merupakan bagian dari suatu kesatuan organis, kesatuan itu terjadi oleh karena gereja dianggap sebagai bagian dan organisme kenegaraan. Hal ini digambarkan dengan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya. Maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya, hal mana dimaksudkan bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara, tetapi demi martabatnya gereja tidak boleh mencampuri urusan keduniawian. Oleh karena itu urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Dari segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimanakah jika pendapat John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapat Epicurus? Saya kira tidak dapat dipersamakan. Tegasnya, kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epicurus dengan ajarannya yang bersifat individualistis, itu dimaksudkan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu dengan memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kalau kepentingan individu itu terjamin, demikian juga keadaannya kepentingan masyarakat. Dengan demikian orang dapat mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut yang dimaksudkan bukannya kebahagiaan material, melainkan adalah kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara baik, itu kiranya yang dimaksud. Tidaklah ia akan menciptakan ajaran yang bersifat individualistis seperti yang diajarkan oleh Epicurus.